Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Finurita SKM. Saya tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama. Saya akan menyampaikan untuk laporan orientasi P3K, yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K pada bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Untuk latar belakang, yaitu Permen-Pan RB RI nomor 14 tahun 2023 dan Permen-Pan RB RI nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Maksud dan tujuan untuk kegiatan ini yaitu yang pertama, membantu P3K beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitas, dan kebanggaan P3K sebagai bagian dari ASN. Yang ketiga, menyamakan persepsi, harapan, dan standar kinerja antara P3K dan instansi pemerintah. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan, konflik, atau pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman P3K. Yang kelima, yaitu mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif, harmonis, dan produktif di instansi pemerintah. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misi yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk misi Dinas Kesehatan, yang pertama mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Untuk SOTK Dinas Kesehatan sendiri yaitu, dikepalai oleh kepala dinas, dan di bawahnya ada sekretaris dinas serta membawahi 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang kesehatan masyarakat, yang kedua bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, yang ketiga bidang pelayanan kesehatan, yang keempat yaitu bidang sumber daya kesehatan. Untuk nilai dan etika Dinas Kesehatan sendiri, yaitu Renstra dari Dinas Kesehatan, tujuannya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator keluarga sehat. Dan sasarannya yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu, tercapainya universal health coverage, meningkatnya PHBS rumah tangga, meningkatnya tempat pengelolaan pangan dan memenuhi syarat kesehatan, meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan, meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan pelayanan kesehatan, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Untuk SOTK bidang kesehatan masyarakat seperti ini, Kepala Dinas Kesehatan, di bawahnya langsung Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan di bawahnya ada 3 subkoordinator. Yang pertama yaitu Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, yang kedua Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang ketiga Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga. Untuk tupoksi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama, ada 10 yang meliputi antara lain menyusun rencana kerja kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data masalah kesehatan sebagai bahan advokasi, mengkompilasi data potensi dan masalah, menyusun materi bahan pendukung pembentukan forum atau kelompok kerja operasional, melakukan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat atau kader, melakukan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah, mengkompilasi data kelompok potensial masyarakat, melakukan pendampingan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM,
dan melaksanakan komunikasi kesehatan melalui saluran media sosial. Untuk rencana hasil kerja P3K, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi aktivitas fisik atau senam peragangan bagi pegawai. Yang kedua, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi di dalam dan di luar gedung. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan pangan industri rumah tangga atau PIRT dan depot air minum isi ulang atau DAMIU. Yang kelima, penyuluhan keamanan pangan atau PKP bagi pemilik rumah makan, restoran, catering, PIRT dan DAMIU. Yang keenam, melakukan kegiatan kesehatan kerja. Yang ketujuh, melakukan kegiatan kesehatan olahraga. Semua kegiatan hingga di akhir kontrak yaitu Februari 2029. Untuk kesimpulan, satu, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi, pengenalan nilai, dan etika di instansi masing-masing. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Yang ketiga yaitu P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempat, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi, serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang terakhir yaitu saran, yang pertama untuk BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, bagi kepala dinas ataupun kepala bidang untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Yang terakhir, keempat, bagi sesama tenaga kesehatan, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.